Mungkin kita dikuburkan, ya mungkin pekuburan kita jauh sehingga kita dikuburkan dengan mobil kita pribadi. Kita punya mobil, kita diangkut dengan mobil kita untuk dikuburkan. Ya. Kemudian yang ketiga, wa amaluhu. Amal. Kita diikuti oleh amal kita. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Fayarji usnani. Dua akan kembali ke rumah kita. Wa yabqa wahid. Satu yang setia menemani kita. Dan itulah yang kemudian harus kita perjuangkan. Satu itu. Harta kita pulang ke rumah. Keluarga kita pulang ke rumah. Walaupun kita sudah mati-matian. Kita cari nafkah untuk anak dan istri kita. Tapi tidak mungkin anak dan istri kita mau menemani kita di kuburan. Tidak akan mungkin. Walaupun 1 menit ikut dikubur tidak mungkin. Tidak mungkin mau. Pulang dia. Ya. Harta kita juga demikian. Gak mungkin kita dikubur dengan harta kita. Kita punya jam yang mahal. Kita punya apa lagi? Mungkin pakaian yang mahal. Kita punya harta-harta yang berharga. Mungkin ibu-ibu punya emas. Ya, 100 gram, 200 gram. Gak mungkin ikut dikuburkan dengan kita. Apa? Harta itu kembali pulang. Bahkan kalau kita tidak meninggalkan generasi-generasi soleh, harta kita diperebutkan oleh anak-anak kita. Ya. Dan satu yang setia menemani kita, yaitu amal soleh kita. Dan itulah yang kemudian harus kita perjuangkan. Oleh karena insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas 3 poin saja. Ya. Kita akan membahas 3 poin. Insya Allah tidak akan keluar dari 3 poin ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana kita harus memperjuangkan yang satu ini. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Rasulullah SAW sholat terus, sholat malam terus, sampai apa? Sampai bengkak kakinya. Ya. Kemudian qalat Aisyah, ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, atasna'u hadza, kenapa kamu kok melakukan ini? Sholat terus. Sholat malam terus. Ya, waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambik. Sedangkan engkau itu sudah diampuni dosamu. Oleh Allah dosamu sudah diampuni. Kenapa kok terus sholat? Kenapa enggak istirahat aja? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, wahai istriku, wahai Aisyah radhiyallahu anha, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur, kata Rasulullah SAW. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah ya Azza wa Jal sampai apa? Datang yang namanya al-yaqin. Apa al-yaqin? Para ulama tafsir sepakat. Dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya makna al-yaqin al-maut. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, beramallah soleh sampai datang yang namanya kematian. Ya, sampai yang datang namanya kematian. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kemudian yang patut kita perjuangkan. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan beliau sampai mati menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berkurang semangatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin menjadi juga sanggahan bagi orang-orang yang mengatakan, ya, kalau sudah tingkatannya tinggi sudah tidak perlu lagi ibadah.
Ya, kalau yang masih tingkatan syariat, ibadah lah. Tapi kalau sudah tingkatnya tinggi, tidak perlu lagi ibadah. Sehingga tidak sholat lagi. Ya, sehingga tidak ada ibadah lagi. Ini dari mana contohnya? Sedangkan Rasulullah SAW yang diampuni dosanya, yang dijamin masuk surga, sholat sampai mati. Ya, beribadah kepada Allah, melakukan amal saleh sampai meninggal dunia. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang berikutnya, bahwasanya kita harus paham. Poin yang kedua kita akan membahas, yaitu dunia ini sementara. Kita hidup di dunia ini paling lama berapa tahun? Berapa tahun kira-kira? 60 tahun. Paling lama 70 tahun. Dan ini kata Nabi Muhammad SAW. Bukan kata kita. Rasulullah SAW mengatakan, a'maru ummati, umur umatku, itu kata beliau. Ma baina sitin ila sab'in. Antara 60 sampai berapa? 70 tahun. Dan sangat sedikit yang lebih daripada itu, kata Rasulullah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang kemudian harus menjadi pengingat. Bahwasanya kita tidak hidup selamanya di dunia ini. Sebentar saja kita hidup ini. Separah-parahnya ujian yang menimpa kita, ujian sakit, ujian kemiskinan, ujian ini dan itu ada batasannya. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan pelajaran, ya, bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana kita menyikapi dunia ini. Apa kata Rasulullah SAW? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian hidup di dunia ini seperti orang asing. Au abiru sabilin, atau orang yang nyebrang jalan. Ya. Kalau kita nyebrang jalan, itu kira-kira cepat nggak atau lama? Jadi dunia itu ibaratkan jalan. Ya, ini jalan raya, kita di sini, ini sudah kematian. Ya. Kita nyebrang, udah sampai, udah selesai dunia ini. Saking singkatnya dunia ini. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sudah mengetahui hakikat dunia ini, kita akan fokus untuk melaksanakan amal saleh. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kenikmatan yang semu, kenikmatan yang menipu. Ya. Oleh karenanya, jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Boleh kita mencari dunia seperlunya untuk membantu kita beribadah kepada Allah. Tapi menjadikan dunia sebagai tujuan, ini adalah awal petaka dalam kehidupan kita. Betapa banyak orang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, akhirnya menghalalkan segala cara. Apapun dia halalkan hanya untuk mengejar cita-citanya duniawinya. Ya. Kita lihat banyak orang yang terjatuh kepada korupsi. Kira-kira yang korupsi itu orang miskin atau orang kaya? Orang miskin atau orang kaya? Yang cukup atau yang kurang? Apakah dia nggak makan sehingga dia korupsi? Tidak. Hartanya sudah melimpah. Tapi kenapa kok dia masih korupsi triliunan lagi? Ratusan miliar lagi? Karena tujuan hidupnya adalah dunia. Yang dicari adalah dunia. Sehingga dia merasa terus kurang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia itu adalah cita-citanya, ya, farraqallahu syamlah. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, kata Rasulullah SAW. Maka akan dijadikan kefakiran terus menghantui dia. Kurang terus. Kalau dunia sebagai tujuan utama, kurang terus. Ya, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidak akan datang dunia kepadanya kecuali yang sudah Allah takdirkan untuknya.
Dan kebalikan dari itu, wa man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, ya, jama'allahu syamlah, dan Allah akan mudahkan semua urusannya. Ya, wa ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Dan Allah jadikan hatinya itu merasa cukup, kaya. Karena hakikat kekayaan adalah di hati. Ya. Kemudian apa? Wa atadid dunya wa hiya raghimah. Dan dunia itu akan datang merangkak-rangkak di hadapan dia. Jadi bukan kita cari dunia, tapi dunia mencari kita. Kalau tujuan kita akhirat. Oleh karenanya kita melihat bagaimana potret para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dunia hanya ada di tangan-tangan mereka, tidak sampai ke hati-hati mereka. Ketika ada seruan jihad fisabilillah, ketika ada seruan proyek-proyek akhirat, proyek-proyek surga, maka mudah mereka mengeluarkan harta mereka. Karena memang manusia disifati dengan sifat pelit, sifat dasar manusia tersebut. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'ah, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'ah. Manusia itu suka mengeluh. Jika dikasih musibah, tambah mengeluh. Jika dikasih nikmat, dikasih kelebihan rezeki, pelit, tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah. Makanya, ini yang kemudian harus kita obati, sifat dasar yang buruk ini. Makanya Allah mengatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat, yang sholatnya benar. Makanya kita harus introspeksi diri kita. Kalau sholatnya benar, minimal 2 sifat ini mulai terkikis dalam hati-hati seorang yang beriman. Yaitu tidak mengeluh di hadapan manusia, tapi mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak pelit untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki sifat yang dermawan orang-orang yang beriman ketika dia telah melaksanakan sholat dan sholatnya benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu poin yang kedua. Bahwa dunia ini sementara. Ya. Bagaimana potret Suhaib Ar-Rumi? Suhaib Ar-Rumi salah seorang sahabat. Ya, minal muhajirin. Orang-orang sahabat dari kalangan muhajirin. Beliau dari awalnya miskin di kota Mekah, kemudian kaya raya. Ya, karena ya beliau bekerja dan lain sebagainya, akhirnya sampai menjadi orang kaya raya. Lalu kemudian ada seruan jihad, seruan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ya, akhirnya Suhaib ingin menyelamatkan agamanya untuk melaksanakan hijrah. Ya, menjawab panggilan atau seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhaib akan membawa harta yang ia miliki, akan tapi dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy tidak rela. Kamu boleh berhijrah, tapi gak boleh membawa harta, semua hartamu. Tinggalkan. Ya, mungkin kalau kita di posisi Suhaib, kita akan urungkan niat untuk berhijrah. Karena nanti kalau kita hijrah tidak punya apa-apa. Dari nol lagi. Sedangkan kita sudah nyaman hidup di sini. Ya. Tapi apa yang dilakukan Suhaib? Suhaib mengatakan, sudah, saya tidak peduli dengan semua harta saya. Silakan ambil, yang penting saya bisa hijrah, menyelamatkan agama saya. Makanya turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Suhaib, wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada manusia-manusia ya yang mengorbankan semuanya ya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para sahabat kok melakukan itu? Karena mereka menganggap dunia itu sementara saja. Makanya mereka di antara yang dilakukan oleh Sumayyah yaitu bersabar. Kalau seandainya Sumayyah mengatakan saya murtad, itu nggak jadi disiksa. Seandainya keluarga Yasir mengatakan saya murtad, itu nggak disiksa. Tapi mereka sabar, teguh terhadap keimanan, teguh di atas tauhid. Walaupun disiksa, walaupun sampai kemudian dibunuh Sumayyah oleh Abu Jahal. Kenapa? Karena tahu betul bahwasanya dunia ini hanya sebentar. Kalaupun sakit disiksa, bahkan naudzubillah ditusuk kemaluannya Sumayyah ya dengan besi sampai meninggal dunia.
Tapi Sumayyah tidak bergeming untuk terus bertahan di atas keimanan. Karena Sumayyah paham betul bahwasanya dunia ini sementara. Kalau seandainya saya bilang saya murtad, ya kemudian mati, kekal selama-lamanya di neraka. Tapi Sumayyah tahu betul bahwasanya saya sakit sekarang. Mungkin batasannya sakit itu ya sampai mati saja. Habis itu tidak merasakan sakit lagi. Tapi nanti akan mendapatkan kenikmatan di surga Allah Azza wa Jalla. Begitu juga yang dialami oleh keluarga Yasir. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan kepada mereka, Sobron ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena tempatmu nanti di surga. Makanya mereka bersabar. Karena mereka tahu dunia ini paling mentok batasnya, kalaupun sakit, separah-parahnya sakit, mati. Tapi kalau kita bersabar berada di atas keimanan istiqomah, maka surga menanti kita. Ya, kemudian pembahasan yang terakhir ya dari pembahasan kita yaitu kita harus mengubah mindset kita, ya, atau mungkin mengolah mindset kehidupan kita ini bahwasanya tujuan hidup kita adalah akhirat. Ya, tujuan hidup kita apa? Akhirat. Sudah kita bahas di poin yang kedua bahwasanya dunia ini sementara, sedangkan akhirat selama-lamanya. Masuk akal enggak? Kalau kita mempersiapkan dengan matang kehidupan yang sementara. Kita di dunia ini ibaratkan orang ngontrak. Ya, orang kita kontrak rumah. Kalau kita kontrak rumah, kita akan belikan, kemudian kita akan bangun rumah itu, akan menjadi cantik. Ya, kira-kira demikian. Padahal itu kita ngontrak. Ya, itu kira-kira biasanya orang demikian atau tidak? Kita ngontrak rumah nih, tapi kita berikan pelayanan yang terbaik untuk merawat rumah tersebut. Kita pasangi apa? Ya, bahkan kita pasangi granit. Ya, kita poles, kita perbagus. Itu kita masih ngontrak. Kira-kira demikian enggak orang-orang biasanya? Enggak. Kayak namanya ngontrak ya sudah, ditempati aja, mungkin dicat ya untuk biar menjaga enggak rusak segala macam. Tapi kalau kemudian diperbagus, kemudian diberikan ornamen-ornamen, padahal itu bukan milik kita. Kecuali kalau itu sudah milik kita, mungkin demikian. Begitulah hidup di dunia. Ya. Kita ini sementara, ibaratkan orang ngontrak kita di sini. Bentar lagi pulang. Ya. Ada kampung halaman kita yang kekal abadi. Oleh karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairun wa abqah. Dan akhirat, kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dan itu yang kemudian harus menjadi mindset kita. Kita hidup ini sementara. Makanya orang-orang cerdas, kata Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, siapa itu orang-orang cerdas? Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang menyiapkan kehidupan setelah kematiannya. Jadi jangan berpikir setelah kita mati tidak hidup lagi. Kita hidup lagi. Tapi di dalam dimensi yang berbeda, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat yang lebih kekal selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika kita sudah memahami beberapa poin yang kita sampaikan, kita akan memperjuangkan. Ya, apa bekal yang kemudian kita bawa? Yang menjadi permasalahan bukan urusan kita mati atau tidak mati. Kenapa? Karena semuanya pasti mati. Ya, kita ini semuanya hanya menunggu tanggalnya, menunggu waktunya saja, menunggu gilirannya saja. Iya atau tidak? Iya. Iya. Kematian itu sudah keniscayaan, sudah pasti terjadi. Ya, yang katakan bukan saya, tapi Allah ya Azza wa Jalla. Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Aina matakunu, kata Allah, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, pasti
akan mendapati yang namanya kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Walaupun kalian berada di atas benteng yang sangat kokoh. Walaupun kita mungkin sudah canggih, sudah zamannya teknologi yang begitu luar biasa, kita bisa bikin benteng anti mati. Benteng anti mati di bawah tanah atau di mana, di dalam gunung. Tapi tetap yang namanya kematian jika sudah datang tidak peduli walaupun dia sudah membuat benteng anti mati. Mati ya mati. Ya. Oleh karena Allah juga mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan ya wa la yastaqdimun. Jadi ketika ajal itu sudah datang tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat, nggak bisa. Request sama malaikat, malaikat jangan dulu, saya mau sholat dulu, nggak bisa. Mati, mati. Nggak bisa dimajukan. Makanya ada orang yang sehat, bugar, waktunya mati ya mati, ya atau tidak? Ada orang sakit yang sepertinya 1 jam lagi akan mati, belum waktunya mati, nggak mati. Nggak mati-mati, masih hidup lagi. Maksudnya masih sehat lagi. Belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya, tidak bisa lagi dimundurkan, tidak bisa lagi dimajukan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kemudian menjadi pertanyaan, sudah siapkah bekal kita menuju kematian? Itu saja. Karena kematian sudah semuanya pasti mati. Tapi yang membedakan sudah berbekal apa. Kalau kita bertanya, apa bekal kita menghadapi kematian? Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang kemudian harus kita perjuangkan. Bekal kematian kita. Ya. Bersabar, berjuang. Karena surga tidak bisa diraih dengan santai-santai, tidak bisa. Surga hanya bisa diraih dengan perjuangan. Para sahabat saja memperjuangkan surga berkorban dengan nyawanya. Ya. Anas bin Nadhr. Ya, beliau mati syahid ketika perang Uhud. Ya. Beliau mati syahid ketika perang Uhud. Beliau di dalam peperangan, sebelum peperangan itu beliau mengatakan, saya mencium bau surga di medan Uhud. Di medan peperangan Uhud. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan dia menjadi syuhada. Bagian dari syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Nyawanya dikorbankan. Untuk meninggikan kalimatullah. Meninggalkan kalimatut tauhid. Mati syahid dia. Seorang pengantin baru, Handalah bin Abi Amir. Ya, pengantin baru. Masih senang-senangnya dia sama istrinya. Ya, biasanya kalau pengantin baru biasanya apa? Bulan madu. Ini belum sampai bulan madu kemana-mana. Ya, baru kumpul sama istrinya semalam, ada seruan jihad. Tidak sempat mandi janabah. Berangkat dia di medan Uhud. Perang. Meninggal dunia. Ya, makanya beliau dijuluki dengan ghasilul malaika. Yang memandikan dia adalah malaikat. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan apa? Dikorbankan semuanya. Jiwanya. Untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla. Untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, sudah berkorban apa kita untuk agama Allah? Ya, sudah berkorban apa kita untuk agama Allah? Itu yang kemudian harus menjadi tanda tanya besar bagi kita masing-masing untuk introspeksi. Sudah pantaskah saya masuk surga? Ah, itu yang harus menjadi pertanyaan bagi kita. Ya. Oleh karenanya harus kita perjuangkan. Namanya hidup itu harus introspeksi diri kita masing-masing. Sama, saya juga demikian. Ya. Sudah siapkah kita menghadapi kematian? Sudah siapkah bekal kita untuk menuju kematian? Sudah pantaskah kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla? Dan surga itu barang dagangan Allah yang mahal. Bukan murahan.
Ya, apa kata Rasulullah SAW? Ala inna sil'atallah hiyal jannah. Ala inna sil'atallah ya ghaliyah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallah hiyal jannah. Barang dagangan tersebut adalah surga. Ya. Kalau seandainya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ada yang namanya proyek surgawi, ya proyek surgawi itu apa? Ya proyek-proyek yang bisa mengantarkan kita untuk masuk surga. Itu Utsman tidak mikir-mikir, gak pikir dia. Langsung keluarkan hartanya untuk menebus proyek itu. Misalnya waktu itu Rasulullah SAW mengatakan siapa yang bisa membeli yang namanya bi'ru rumah sumur, maka dia akan masuk surga. Utsman langsung keluarkan ya hartanya untuk membeli sumur itu. Nggak dia mikir-mikir. Gimana ya? Ya, padahal uangnya ada, kecuali uangnya nggak ada atau pas-pasan gitu ya. Tapi kalau uangnya ada proyek surga di situ, ini ada masjid belum selesai. Ini ada masjid, ada lagi butuh masjid. Gimana? Kita punya duit untuk bangun satu masjid. Udah, nggak usah mikir, langsung keluarkan di jalan Allah. Ya walaupun itu agak berat ya, butuh keimanan gitu ya. Nanti kan kita mikir-mikir nanti, habis duit saya nih. Ya untuk bangun masjid, subhanallah. Padahal harta itulah yang kekal menemani kita, yang setia. Jadi harta yang setia menemani kita itu yang kita keluarkan di jalan Allah. Makanya Pak, jangan mau hanya kaya di dunia, tapi kayalah nanti di surga. Kayalah nanti di akhirat. Dengan apa? Kita keluarkan harta kita selagi kita masih sehat ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, semoga yang singkat ini bisa sedikit menggugah keimanan kita untuk sedikit merubah mindset bahwasanya hidup untuk akhirat. Hidup di dunia ini sementara dan akhirat selama-lamanya. Sebelum kita tutup, ya, kita murojaah sebentar. Ada berapa poin yang kita sampaikan? Ada 3 poin. Apa judul kita tadi kajiannya? Perjuangkan yang setia menemani. Apa yang dimaksud itu? Amal soleh. Ya, amal soleh. Itulah yang harus kita perjuangkan mati-matian. Makanya Pak, kalau ada orang yang nyinyir atau mengejek kita karena kita sholatnya ke masjid, kita berjamaah, kemudian kita melakukan amal soleh, kemudian diolok-olok, jangan pedulikan. Kenapa? Karena ini adalah setia menemani kita. Adapun orang-orang itu sama sekali tidak akan menemani kita. Mereka hanya bisa ngolok-ngolok saja. Biasanya kan orang gitu, kenapa kamu ke masjid? Kayak orang alim aja, kayak mau jadi kiai aja, ke masjid segala. Kenapa kamu 5 waktu ke masjid? Subhanallah. Jadi menjadi asing. Ada di suatu tempat itu kadang menjadi asing gitu ya. Kok ada orang yang 5 waktunya ke masjid? Gimana coba? Ya. Seharusnya kan pertanyaannya dibalik. Kok ada orang Islam kok 5 waktu nggak di masjid? Gitu loh. Tapi sekarang pertanyaan dibalik. Orang yang 5 waktu di masjid dipertanyakan. Kan menjadi masalah. Ya. Hukum asalnya padahal kita sholat itu yang laki-laki di masjid. Ya. Oleh karena itu kita kemudian harus perjuangkan. Tidak usah pedulikan omongan orang. Kalau kita hidup karena omongan orang, nggak selesai-selesai kita. Kenapa? Kalau kita tidak pedulikan mereka, tenang hati kita. Ketahuilah Pak, kita nanti akan mati, kemudian ditanya oleh malaikat dalam keadaan sendirian Pak. Kalau kita dengarkan omongan orang, ya, dan itu bukan kritik yang membangun, tapi itu adalah kritik yang menjatuhkan, ya, maka kita akan ya hidup dalam kebingungan. Tuh nanti omongan orang begini, nanti omongan orang. Sampai kapan? Makanya Imam Syafi'i belum mengatakan apa? Ya, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho semua manusia adalah tujuan yang mustahil untuk terlaksana. Ridho semua manusia adalah tujuan yang mustahil untuk dicapai. Tidak akan mungkin. Yang namanya hidup di dunia, apapun yang kita lakukan,
pasti ada dua belah pihak. Ada yang suka, ada yang mendukung, ada yang tidak suka. Ya sudah. Selagi yang kita lakukan adalah hal yang positif dan kita sudah punya ilmu, maka lakukan, amalkan. Ya, udah, nggak usah pedulikan omongan orang. Itu yang harus kita lakukan. Apa poin pertama yang kita sampaikan tadi? Ya, bagaimana Nabi memberikan contoh ya, melakukan amal soleh sampai mati. Ya, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh. Ya, bagaimana beliau memperjuangkan yang setia menemani beliau, yaitu amal soleh. Nah, kita umatnya juga harus begitu, mencontoh. Perjuangkanlah yang setia menemani kita ini, amal soleh ini. Ya, kita perbaiki lagi kualitas amal soleh kita ini. Ya, lalu kemudian yang kedua apa? Poin yang kita sampaikan. Dunia itu sementara. Ya, dunia itu sementara sehingga jangan sampai masukkan dunia di dalam hati kita. Cukup dunia itu di tangan kita. Oleh karena doa Nabi apa? Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu ambisi kami. Jangan. Nabi saking takutnya loh, menjadikan dunia itu ambisi. Kita malah apa? Terbalik. Kita jadikan dunia itu sebagai ambisi terbesar kehidupan kita. Salah, jangan. Ya, kita harus doa itu di situ. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Kemudian puncak untuk meraih dunia dengan ilmu, kita menuntut ilmu ini hanya untuk mencari dunia. Ini musibah ini. Ya. Kemudian yang terakhir apa yang kita sampaikan? Ya, kita harus merubah mindset hidup kita. Bahwasanya apa? Hidup untuk akhirat. Ini harus menjadi moto besar kita. Hidup untuk akhirat. Ya. Makanya Pak, kalau kita mau beramal atau mau melakukan sesuatu sekarang ini, di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah punya mindset ini, kita bertanya dulu, saya melakukan ini bermanfaat nggak kira-kira di akhirat? Kira-kira duduknya bapak-bapak habis subuh sampai suruk ini bermanfaat nggak kira-kira untuk akhirat? Kalau bermanfaat lakukan, istiqomahkan. Kalau seandainya ya melakukan hal-hal hanya sekedar nongkrong di warung kopi sampai tengah malam, yang dibicarakan adalah hal-hal yang nggak bermanfaat, kira-kira itu manfaat nggak untuk akhirat? Ternyata nggak manfaat, tinggalkan. Begitu mudahnya, tapi kan itu adalah hawa nafsu. Terkadang kita sulit untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu mengamalkan ya ilmu yang telah Allah berikan kepada kita sampai datang yang namanya kematian. Jazakumullahu khairan kepada para DKM Masjid Rahmatan lil Alamin, semoga semakin berkah, semakin makmur, ya, semakin diberkahi oleh Allah ya Azza wa Jal, menjadi wasilah kebaikan untuk para jamaah sekalian meraih pahala setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakumullahu khair kepada para panitia ya, Surau TV, dakwah Sunnah Padang, DSP dan lain sebagainya. Ya, kita tutup pengajian kita. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.